Dengan demikian, memang wajar kalau Anies sekarang ini betul-betul menjadi idaman bagi mayoritas rakyat Indonesia, mendukung dia menjadi pemimpin bangsa, menjadi presiden Republik Indonesia, karena Anies kelihatannya adalah jenis pemimpin penantang kepemimpinan Firaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official ini selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, beberapa hari lalu kita melihat ada seseorang yang mengemukakan bahwa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta 5 tahun belakangan ini yang baru saja berakhir dan digantikan oleh penjabat gubernur atau PJ Gubernur Heru Budi Hartono, dikatakannya adalah kepemimpinan Firaun yang gagal. Atau pada intinya dia mengatakan kepemimpinan Anies itu adalah kepemimpinan seperti kepemimpinan Firaun yang gagal. Kita heran kok sampai dia mengatakan demikian. Di mana dasarnya dia mengatakan demikian? Kalau memang kepemimpinan Anies Baswedan ala kepemimpinan Firaun, tentu ada yang harus kita pegang, ciri-ciri dari kepemimpinan Firaun itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengutip artikel yang ditulis oleh Aswan Hasan di laman Update Sulsel. Artikel ini turunnya tanggal 26 Januari 2021. Jadi jauh sebelum seseorang ini mengungkapkan pendapatnya tadi. Sahabat BN, di sini Aswan Hasan mengemukakan pendapat Ahmad Yani. Ahmad Yani ini adalah seorang penulis tafsir tematik Al-Quran bagi da'i dalam berdakwah. Ahmad Yani dalam ini mengungkapkan 5 ciri atau model kepemimpinan Firaunisme. Sahabat BN, Aswan Hasan dalam artikelnya menampilkan firman Allah dalam Al-Quran yang bunyinya, sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 28. Jadi di sini jelas sekali kepemimpinan Fir'aun itu memecah belah, menindas segolongan dari penduduknya tersebut. Sudahlah dipecah belahnya penduduknya, ditindasnya segolongan dari penduduknya yang dipecah belahnya itu. Disembelihnya anak laki-laki. Dilakukannya kerusakan di muka bumi ini. Dan pada kesempatan ini, Aswan Hasan mengemukakan pendapat Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah penulis tafsir tematik Al-Quran bagi da'i dalam berdakwah. Di sini Ahmad Yani mengungkapkan 5 ciri atau modal kepemimpinan Firaunisme. Mari kita lihat
Dan kita coba lihat pula kepimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun di Jakarta sebagai seorang gubernur. Ahmad Yani mengukakan ciri kepimpinan Firaunisme yang pertama, berbuat sewenang-wenang sehingga hukum ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Bahkan dia tidak konsekuen dengan ketentuan yang dibuatnya sendiri. Sesuai dengan Al-Quran tadi. Dia berbuat sewenang-wenang, hukum ditafsirkannya menurut keinginannya. Apakah itu dilakukan Anies Baswedan selama jadi gubernur DKI Jakarta? Tentu sama sekali tidak. Jangankan berbuat sewenang-wenang, menafsirkan hukum sekehendak dia sendiri. Orang-orang yang menghinanya, yang mencaci makinya, tidak pernah seorang pun atau tidak pernah sekalipun dilaporkannya kepada pihak yang berwajib secara hukum dan terhukum orang itu. Tidak pernah Anies Baswedan melakukan hal itu. Jadi batal satu ini. Tidak termasuk ke dalam ciri dari kepimpinan Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak pernah melakukan orang yang mengkritik dia dilaporkannya atau disuruhnya orang lain melaporkan ke pihak berwajib, nanti orang itu dihukum. Tetapi orang yang pro dia, kalau mencaci maki orang lain, walaupun dilaporkan oleh orang lain itu ke pihak berwajib, tapi tidak ada tindak lanjutnya sama sekali, tidak pernah itu dilakukan oleh Anies Baswedan. Yang kedua, ciri yang kedua dari kepimpinan Firaunisme ini adalah memecah belah masyarakat sehingga tidak ada persatuan. Yang ada justru terjadi permusuhan antar satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Konflik terus berkepanjangan. Coba kita perhatikan selama Anies memimpin Jakarta. Rakyatnya rukun dan damai, malah tokoh-tokoh agama mengatakan selama Anies memimpin Jakarta mereka rukun dan damai. Jadi tidak pernah ada konflik, tidak ada pernah permusuhan, tidak pernah ada. Jadi tidak pernah ada kepimpinannya melakukan pecah belah, memecah belah masyarakat. Tidak ada. Malah kerukunan yang dirasakan oleh masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat waktu melepas Anies itu, waduh, ramainya. Oh, dikatakan orang ramai melepas Anies, kebetulan ke Free Day. Tidak ada sama sekali. Selama ini orang ke Free Day juga, tapi apakah seramai kemarin itu? Jadi yang kedua sudah jelas tidak juga tepat pada Anies. Tidak. Coba kita lihat yang ketiga. Ciri kepimpinan Firaunisme yang ketiga itu menindas seorang yang tidak disukainya. Ini. Kalau tadi kerjanya memecah belah rakyatnya, diadunya antara yang sini dengan sini. Kalau ini menindas. Ciri yang ketiga ini menindas orang yang tidak disukainya karena menghambat kezaliman yang dilakukannya. Karena dianggapnya menghambat kezaliman yang ingin dilakukannya, maka ditindasnya orang-orang yang tidak disukainya ketika dia memimpin. Apalagi dia ini semakin dia berbuat zalim, semakin dilihat rakyat bodohnya. Jelas di sini ini bertolak belakang dengan Anies. Bertolak belakang. Anies malah dikenal oleh rakyat DKI Jakarta berlaku sama kepada rakyatnya. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan rakyat lain. Itulah yang membuat
hati rakyat DKI Jakarta tersentuh kepada Anies. Sehingga mereka, waduh, kalaulah tidak karena Anies ingin dijadikannya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti, tidak akan mau rakyat Jakarta melepas Anies. Ini buktinya ada survei yang mengatakan. Tetapi karena Anies sangat diinginkan oleh rakyat Indonesia, termasuk di Jakarta, menjadi presiden, makanya rakyat Jakarta mau melepas Anies. Coba kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat ini apakah tepat dengan yang ketiga? Sudah jelas tidak tadi ya. Coba kita lihat yang keempat. Yang keempat, ciri pemimpin Fir'aun ini adalah dia membunuh warganya meskipun tidak bersalah warganya itu. Dan ia mencari pembenaran atas perbuatan salihnya itu. Ini yang paling berbahaya lagi. Dia membunuh warganya, tentu dengan caranya pula membunuhnya. Mungkin anggotanya disuruhnya, mungkin kaki tangannya disuruhnya, mungkin anak buahnya disuruhnya. Tidak mungkin dia aja yang bunuh sana. Dia membunuh warganya meskipun tidak bersalah warganya itu. Tapi mungkin salah warganya ini karena tidak sejalan dengan dia. Itu saja. Jadi dia membunuh warganya meskipun tidak bersalah. Dan ia mencari-cari pembenaran terhadap perbuatan sadis yang dilakukannya itu. Apakah pernah Anies selama memimpin Jakarta membunuh warganya dengan cara bagaimanapun? Bahkan dengan menyuruh kaki tangannya gimana? Dan setelah itu dia berkoar-koar menyampaikan ke publik, atau disuruhnya orang lain atau kaki tangannya berkoar-koar ke publik menyampaikan bahwa itu benar. Tidak pernah itu dilakukan oleh Anies. Tidak pernah. Coba kita lihat yang kelima lagi. Yang kelima, ciri pemimpin Fir'aunisme ini, atau Fir'aun ini, pemimpin ini dia terus melakukan kerusakan di muka bumi ini. Baik merusak lingkungan hidup maupun merusak peradaban manusia. Ini. Kalau merusak lingkungan hidup, mungkin dia pembaikan tambang emas, tambang tembaga, tambang nikel, atau apa tempat yang merusak bumi. Atau mungkin juga pembaikan kerusakan hutan, perambahan hutan. Atau dia yang menyuruh. Nah, dia melakukan kerusakan. Atau kebijakannya yang membuat rusak lingkungan hidup. Dan juga merusak peradaban. Ini moral mungkin yang rusak karena dia. Bagaimana kalau Anies? Coba kita lihat. Anies sama sekali tidak melakukan ini. Malah Jakarta hijau yang dibuatnya. Taman-taman kota yang diperbanyaknya. Tentang peradaban, malah Anies di garis depan dengan segala risiko menutup tempat-tempat maksiat. Alexis ditutupnya. Dan yang lain-lain. Jadi, kalau kita simpulkan dari ciri pemimpin Fir'aunisme ini adalah dia tidak mengakui adanya Tuhan. Karena dia menganggap sudah dirinya Tuhan. Ketika Nabi Musa ditanya oleh pembawa bantuannya, oleh kaki tangannya Fir'aun ini, dibawanya bantuan kepada Nabi. Orang sudah dikasih semua sampai di Nabi Musa. Tanya Musa, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan penguasa Fir'aun ini. Sampaikan, marah dia. Apakah bukan Fir'aun yang Tuhan? Tidak, katanya. Jadi Fir'aun itu, kepemimpinan ala Fir'aun ini, kepemimpinan Fir'aun ini, penguasa Fir'aun ini adalah penguasa yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kecuali dia yang dikatakan Tuhan. Apakah Anies begitu? Sama sekali tidak. Anies dekat dengan agama. Dan itu pula lah yang membuat dia dikatakan kadrun lah. Dikatakan politik identitas lah.
Kalau dia dekat dengan agama, dikatakan dia politik identitas, nah, agama tertentu, dia dekat dengan seluruh agama. Dia diakui oleh negara lain dan negara-negara yang maju yang bukan negara Islam mengakui kehebatan dia. Dia sering bicara di forum-forum internasional. Jadi artinya apa? Kalau demikian, Anies adalah penantang kepimpinan Fir'aun. Jadi dengan demikian, memang wajar kalau Anies sekarang ini betul-betul menjadi idaman bagi mayoritas rakyat Indonesia, mendukung dia menjadi pemimpin bangsa, karena Anies kelihatannya adalah penantang kepimpinan Fir'aun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe